wabarakatuh. Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, hari ini terasa spesial banget nih buat Kiki. Kenapa? Sahabat Bagimu mau tahu? Karena hari ini Kiki berkesempatan sekali untuk bincang-bincang santai nih bersama orang-orang hebat. Siapa beliau? Kiki kenalin satu-satu ya. Yang pertama nih ada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Dr. Rahmadin MYAK SMSI. Halo Bapak. Apa dong Pak? Iya gitu Pak. Iya dong. Jadi kalau ada yang mau tahu sahabat Bagimu siapa sih atasannya Kiki? Gitu ya. Oke, lanjut nih. Kiki punya lagi nih narasumber yang hebat yang kedua. Beliau adalah Bapak Mas Hudi. Beliau adalah Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Pak Mas Hudi. Pak, mic-nya Pak. Iya nih Bapak. Pak, baik? Baik Bu. Sehat? Iya. Iya, oke siap. Oke lanjut nih ya, baru dua nih sahabat Bagimu, masih ada yang lain. Beliau adalah Sri Kandi nih juga nih, sarang yuk gitu ya. Ada Ibu Mina Ayu Roswida ST, beliau adalah Kepala UKPBJ Tanah Laut. Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Nah yang terakhir nih, jauh di ujung tapi kita bawakan ke sini buat sahabat Bagimu. Beliau adalah Bapak Subhan S. Hud, beliau adalah Kepala UKPBJ Tabalong. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh sudah lengkap nih ya sahabat Bagimu ya, udah Kiki kenalin satu persatu. Oke, hari ini nih Bapak dan Ibu mohon izin ya, Kiki mau bincang-bincang sama Ibu dan Bapak terkait dengan profesionalisme sumber daya manusia dan penyederhanaan birokrasi. Oke, yang pertama nih Kiki mau minta izin dulu buat Bapak Mas Hudi, Pak Subhan, Ibu Ayu. Kiki mau tanya-tanya sama ini dulu ya, Bapak Rahmadin. Takut kualat soalnya nih kalau ngelangkahin ya kan, atasan soalnya ya. Oke, Pak Rahmadin. Iya hari ini nih Pak, sapa dulu Pak sahabat Bagimu. Mungkin ada yang mau tahu atau belum tahu Pak. Siapa nih? Siapa sih orang nomor 1 di UKPBJ Kalsel ya kan? Ayo Pak silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pengadaan teman-teman sekalian. Oke, udah Pak, sapanya itu aja Pak. Udah. Oke, nih Kiki mau tanya nih sama Bapak nih. Pak, gimana Pak tanggapan Bapak nih selaku Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan itu tentang profesionalisme sumber daya manusia dan tentang rencana penyederhanaan birokrasi. Silahkan Bapak. Baik, sobat pengadaan sekalian, kita di Biro Pengadaan Provinsi bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia PBJ dengan cara memaksa dalam tanda kutip mereka untuk memiliki kompetensi. Caranya gimana? Mereka harus menjadi pejabat fungsional untuk menjadi pokja. Sekarang yang existing sekarang sudah 19 Japong yang kita miliki, dan alhamdulillah kita sudah mendapat rekomendasi dari LKPP dan persetujuan dari Kemenpan untuk menambah Japong kita menjadi 30. Tentu saja dengan syarat mereka harus kompeten. Gimana cara kompeten? Mereka harus punya sertifikat PBJ dasar untuk menjadi Japong. Gitu bagi kita. Oke, itu tadi tentang profesionalisme SDM-nya ya Pak ya. Lalu kemudian ada rencana nih Pak tentang penyederhanaan birokrasi. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh ya, terkait penyederhanaan birokrasi kita sudah siap. Kenapa? Kalau dibandingkan antara tunjangan eselon 4 dengan Japong muda, itu lebih tinggi Japong muda. Dan kalau dibandingkan antara pendapatan kepala bagian dengan Japong PBJ Madya, itu lebih tinggi Japong PBJ Madya. Jadi secara eksplisit dapat disampaikan bahwa apabila nih disuruh memilih antara menjadi pejabat struktural atau pejabat fungsional, teman-teman yang ada di sini pasti akan memilih pejabat fungsional. Kenapa? Karena pendapatannya lebih dibandingkan pejabat struktural. Itu yang kita pacu agar para Japong ini semakin hari semakin meningkat kompetensinya.
melalui peningkatan pendapatan yang mereka miliki. Waduh, gitu ya sahabat bagimu ya. Ada tunjangan tambahan penghasilan ya Pak ya, untuk menjadi daya tarik nih buat Pokja sendiri untuk mau yuk cepet-cepet jadi fungsional gitu ya Pak ya. Pak, Kiki mau balik lagi nih sedikit tentang profesionalisme SDM. Bapak tadi kan bilang ada langkah-langkah dan upaya ya Pak ya untuk meningkatkan sumber daya manusia sendiri di Biro PBJ. Nah, apakah sejauh ini sudah ada langkah-langkah upaya mungkin seperti diklat dan lain-lain Pak yang sudah dilakukan oleh Biro PBJ sendiri? Baik, di Biro PBJ saya meminta teman-teman Jakung untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian juga mereka saya sarankan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, sehingga indeks profesionalisme ASN Biro PBJ lumayan tinggi. Kalau sebelumnya masih ada yang rendah, sangat rendah seperti itu. Akhirnya saya mencoba elaborasi dengan IAPI atau Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia untuk pelaksanaan diklat 20 JP, 20 jam pelajaran. Alhamdulillah skornya meningkat. Itu yang kita bawa ke BKD bahwa kita sudah meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang kita laksanakan. Tapi dengan syarat satu, punya sertifikat PBJ dasar. Sangat penting untuk di Biro PBJ. Oke, gitu ya sahabat bagimu ya. Biro PBJ sendiri selalu mengupayakan nih untuk adanya peningkatan sumber daya manusia di Biro PBJ sendiri agar nilainya semakin meningkat gitu ya Pak Rahmadin ya. Oke, terima kasih nih Pak Rahmadin. Izinkan Kiki untuk beralih dulu nih ke Bapak yang di sebelah Kiki ini ya kan. Oke sahabat bagimu, tadi kita udah bincang-bincang nih sama Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Lanjut, Kiki mau bincang-bincang nih sama Bapak Mas Hudi. Beliau adalah Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Mas Hudi, Kiki mau tanya nih sama Pak Mas Hudi. Di dalam Permendagri nomor 112 tahun 2018 tentang pembentukan UKPBJ di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di sana tuh sudah dijelaskan ya Pak ya, terkait dengan struktur organisasi dari UKPBJ sendiri. Kemudian nih beredar nih wacana tentang penyederhanaan birokrasi. Nah, tanggapannya Pak Masudi sendiri gimana nih Pak? Tanggapan kami dari sisi organisasi, memang rujukan pertama kita kepada Permendagri yang dasarnya dari LKPP tersebut. Artinya ada struktur yang sudah ditetapkan, termasuk struktur dari eselon 2 sampai eselon 4-nya. Dalam terkait untuk dalam rangka penyederhanaan birokrasi ini, kita akan menyesuaikan dengan ketentuan daripada pusat, khususnya dari Kemenpan RB, karena kita panduan penyederhanaan birokrasi ini yaitu daripada Permenpan 25/2011, yaitu penyederhanaan struktur organisasi. Jadi termasuk di sana yang tujuannya untuk dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan lebih dekat ke waktu dan lain-lainnya. Jadi dalam hal ini menurut kami dalam struktur ini kita sesuaikan dengan model-model yang telah ditetapkan oleh Menpan dan rekomendasi Menpan. Dalam hal ini yang di PB ini jabatan-jabatan yang berkaitan dengan fungsi kefungsionalan. Kebetulan di barang jasa ini hampir semuanya itu dijabat oleh jabatan fungsional yang dalam mendukung Pokja tersebut. Jadi ini sangat tepat menurut kami karena sudah jabatan tersebut telah ada di sana, tinggal memindahkannya saja ke dalam model Menpan yang menetapkan bahwa di jabatan tersebut akan diadakan penyederhanaan birokrasi. Birokrasi ini dalam arti dalam penyederhanaan struktur organisasi untuk level 2 tingkat dari level teratas. Itu Bu menurut kami. Oke, jadi gitu ya sahabat bagimu ya, tadi tanggapannya Pak Mas Hudi nih dari Biro Organisasi tentang terkait kan penyederhanaan birokrasi. Nah, sekarang Kiki mau tanya lagi nih Pak. Lalu ke depannya nih ada pandangan nggak Pak? Biro PBJ sendiri nih, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan sendiri itu ke depannya tuh bentuk birokrasinya akan seperti apa Pak? Sementara dasar kita dalam membentuk di barang jasa di biro ini itu berdasarkan Permendagri 56 itu 2019, itu ada struktur yang mengatur struktur dan uraian tugasnya, termasuk juga barang jasa di sana. Tapi dengan adanya PB tersebut itu nanti akan menyesuaikan dengan model yang ada
Dalam hal ini artinya yang tetap bertahan itu artinya untuk sementara per Kalsel kita menyiapkan untuk eselon 4 saja ranah pengawas, untuk eselon 3 masih kita pertahankan. Jadi itu salah satu kebijakan kita dari pimpinan, walaupun di kebijakan dari Menpan itu sampai eselon 3. Jadi kita bertahap dulu, eselon 4 dulu, itu kebijakan dari kita. Itu Bu, kira-kira. Oke, jadi gitu ya sahabat bagimu ya. Kedepannya nih Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan bertahap untuk yang mana eselon 4-nya akan menjadi fungsional gitu ya Pak Masudi ya. Dan mempertahankan untuk eselon 3-nya gitu. Gitu ya Pak Masudi. Mungkin saya mewakili nih para pejabat struktural yang sekarang nantinya akan menyaksikan tayangan ini mungkin bertanya-tanya ya kan, kita nih gimana sih nanti ke depan? Kan ya, sekarang udah terjawab ya, udah dijelasin nih sama Pak Masudi. Nah, tadi udah nih bincang-bincang sama Kepala Bironya Pengadaan Barang Jasa dan dari Biro Organisasi ya kan. Nah, dari di sini semua nih bukan cuman Kiki aja nih perempuannya. Nah, ibu yang satu ini banyak banget fansnya. Apakah kalian yang menyaksikan juga termasuk fans beliau? Beliau adalah Ibu Mina Ayu Roswida ST, Kepala UKPBJ Tanah Laut. Ibu, akhirnya emansipasi wanita nih Bu. Emansipasi wanita Iya ada kan? ya, padahal Iya. emansipasi pria juga mungkin bisa ada. Nah, sekarang kan terlihat jelas Bu bahwa perempuan itu bisa juga nih berprestasi. Selalu. Oke, pasti. sepakat ya Bu ya kita ya. Bu, Kiki mau tanya nih, kita kan di sini sudah tahu ya Bu ya secara bersama-sama nih bahwa UKPBJ Kabupaten Tanah Laut sendiri itu menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki aplikasi belanja pengadaan sampai dengan 50 juta rupiah yang namanya Sosialita. Nah, menarik nih untuk diulik-ulik. Sebenarnya apa sih Bu yang mendasari kok bisa sih aplikasi itu dinamakan Sosialita? Oke, mungkin salah sedikit boleh ya Mbak Kiki. Wah Mbak Kiki kan panggilannya Iya terlihat cantik luar dong. biasa, selalu tayang gitu Terima kan, jadi kasih. host podcast bagimu gitu kan. Mungkin bukan satu-satunya saat ini, tetapi ada juga beberapa teman yang lain dari UKPBJ di Kalsel yang sudah mempunyai e-marketplace lokal gitu kan. Tetapi satu-satunya itu adalah e-marketplace lokal yang betul-betul dikelola dan dibikin oleh orang lokal. Benar-benar lokal ya Bu Benar-benar ya. dengan SDM kami sendiri dari Kabupaten Tanah Laut gitu. Itu marketplace-nya itu yang kami bikin. Nah, adapun penamaan Sosialita sebenarnya sih ya pengen eye catching, bukan ear catching sih, sebetulnya lebih kepada ear catching. Kan biasa tuh nama-nama aplikasi di pemerintahan itu dimulai dari semua gitu. Saya sering banget itu malah bikin bercandaan. Ini sebetulnya yang namanya elektronik bikin orang latah ya gitu kan. Kan kadang-kadang orang latah gitu. Gitu Iya kan? ya. Gitu. Atau malah biasanya mungkin malah nama aplikasi itu kayak nama buah, nama binatang, nama tempat mungkin gitu kali ya Bu ya. Dan Betul. Ibu membuat sebuah pencapaian, kita namain aja nih Sosialita gitu. Jadi itu sebenarnya juga terceplosnya itu secara tidak sengaja sih gitu. Sistem order si gini. Kok harus sih saya bilang gitu, ada SO gitu kan. Sistem order, ya udah saya bilang so ada Tanah Laut, tak bilang udahlah Sosialita aja. Kepanjangannya apa? Baru setelah itu kita cari kepanjangannya. Jadi ngomong Sosialitanya dulu, baru nyari kepanjangannya. Jadi kita cari dulu namanya, baru diuraikan apa nih gitu kepanjangan dari Sosialita gitu ya Bu ya. Jadi sahabat bagimu, Sosialita itu by the way ini panjangannya adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah Laut, bener ya Bu ya? Betul. Oke, nah lanjut nih Bu, Kiki mau tanya lagi nih. Sebenarnya tujuan dari Sosialita itu sendiri apa Bu? Sebenarnya tujuan dari Sosialita itu adalah menangkap pasar yang selama ini manual menjadi digital. Karena kita lihat sendiri ya, pengadaan barang jasa sebetulnya yang ada di pemerintahan itu tidak jauh berbeda dengan pengadaan barang jasa atau cara belanja kita deh keseharian gitu kan. Yang dulunya kita manual, harus ke mall, harus ke pasar. Sekarang coba lihat, kita semua serba digital, serba yang namanya online. Saya rasa semua teman-teman nih yang sedang nonton tayangan podcast ini pasti semua pernah belanja deh. Iya, Secara online. gatel Bu, Gatel, jari-jarinya kan. gitu kan. Apalagi uang masukan dari pasangan gitu kan ke transfer ke rekening, atau jangan-jangan Mbak Kiki punya ATM pribadi yang khusus untuk belanja online. Jadi kenapa pemerintah dan di aturan regulasi pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengayomi itu, bahwa sekarang semua pengadaan barang jasa melalui e-prop gitu kan, secara digital. Itu sudah dibuka, ruang itu sudah dibuka. Nah kemudian
jadi salah satu yang menjadi dasar Sosialita hadir juga karena kenapa? Karena dalam visinya kepala daerah dan wakil kepala daerah tanah laut, yaitu tanah laut berinteraksi, yaitu berkarya, inovatif, tertata, interreligius, aktual, sama sinergis. Dari situ kita lihat inovatif berarti kita sebagai yang ingin menjabarkan visi tersebut harus inovatif. Selalu berinovasi gitu ya Bu ya. Tertata. Kita dalam mengelola pemerintahan harus tertata. Gimana caranya gitu kan? Nah, itu berarti juga kita harus sana tertata. Dan pasti di dalam misinya itu ada yang namanya peningkatan perekonomian rakyat. Nah, kita lihat di dalam pengadaan barang jasa, ternyata tanah laut itu lokasinya kan sebetulnya lokasi yang hanya lintasan saja. Ketika orang belanja itu malah banyak ke tetangga. Akhirnya uang yang di dalam APBD kita tidak untuk kita, tidak untuk masyarakat kita, tetapi seringnya keluar. Nah, akhirnya berbagai harusnya bisa pajak untuk daerah, akhirnya harus keluar. Itu pertama. Yang kedua, kemarin di saat pandemi itu banyak banget UMKM lah, kita bilang UMKM yang terjun bebas lah, banyak yang tidak bisa lagi beroperasi. Banyak terdampak gitu ya Bu ya karena COVID-19. Betul. Dan satu-satunya ternyata belanja pengadaan unsur perekonomian yang tidak terdampak itu adalah di pemerintahan. Adalah di pemerintahan. Nah, oleh karena itu kita berpikir nih bagaimana tetap meningkatkan perekonomian UMKM dengan terserapnya belanja pemerintah tadi. Terutama belanja pemerintah, ya udah kita bikinlah marketplace tadi, di mana para vendornya itu sengaja orang-orang luar yang dimasukkan. Bukan orang luar, pedagang-pedagang yang ada di tanah laut, di Kabupaten Tanah Laut sendiri, ya, para UMKM itu yang menjadi vendor di dalam, dan barang-barangnya itu dibeli oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Itu awal mulanya. Oke, itu menjadi salah satu tujuan ya Bu ya, tujuan adanya kenapa nih Sosialita gitu, biar perekonomiannya ini nggak ke tetangga gitu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Perputaran ekonominya akan terjadi di kabupaten itu sendiri. Iya. Oke, Bu lanjut dong, manfaatnya sendiri apa nih Bu bagi tanah laut? Oke, saat ini bagi tanah laut untuk para UMK-nya artinya yang tadi penyerapannya itu kepada UMK yang ada di tanah laut. Bagi pemerintah daerah, pertama karena dia elektronik, maka sistem itu tercatat secara elektronik lebih akuntabel. Terus lebih mudah juga bagi para SKPD untuk belanja. Harga pun akan lebih bersaing, dan yang pasti secara administrasi pengadaan itu lebih tertata. Oke, kalau gitu Kiki menarik sekali Bu untuk Kiki bertanya lagi. Sebenarnya tadi kan Ibu udah jelasin kayak tujuan, manfaat gitu ya. Nah, ada nggak sih Bu sebenarnya hambatan bagi Ibu sebagai Kepala UKPBJ Tanah Laut dengan adanya sosialitas itu, ada hambatan nggak? Mungkin hambatan untuk memberikan kayak pendidikan atau pengetahuan bagi UMK, karena kan ini secara digital ya. Mungkin banyak juga UMK yang tadinya mereka belanjanya atau berinteraksi langsung, kemudian harus diubah nih ke digitalisasi. Gimana tuh Bu? Ya, otomatis nih itu menjadi awal mula harus kita lakukan bukan pemahaman, seperti pelatihan kepada UMK, tapi kami melakukan itu jauh sebelum sistem ini siap. Oke, jadi dididik dulu bahasa gitu ya Bu ya, diberikan pelatihan dulu, dikenalkan dulu. Oke. Sambil dikenalkan, sistem siap, lalu kita beri pelatihan, kita juga manual usernya juga kita berikan. Dan jangan salah Mbak Kiki, Sosialita ini tidak hanya APBD loh yang bisa belanja, dan APBD dan BLUD pun sekarang sudah bisa. Waduh, luar biasa nih sahabat bagimu pencapaian Kabupaten Tanah Laut untuk bisa nih dicontoh untuk kabupaten lain. Mungkin juga ada lagi? Untuk saat ini transaksi di Sosialita, transaksi berjalan ya, itu sudah mencapai 4 miliar lebih. Wow. Transaksi selesai sekitar 1,4, dan kalau kita bicara keuntungan buat daerah, alhamdulillah dari sisi pajak kita sudah menghasilkan sekitar 140 juta. Masya Allah, luar biasa nih sahabat bagimu, merinding gak sih dengernya? Luar biasa ya, di bawah kepemimpinannya Ibu Ayu nih, Kabupaten Tanah Laut, khususnya UKPBJ Tanah Laut ini bisa terus berkembang dan selalu menghasilkan inovasi-inovasi ya Bu ya. Terinspirasi dari Pemprov juga sih, dari Kabiro PBJ-nya juga. Oh iya dong.
Nah, sekarang Kiki mau beralih nih. Tadi dari Kabupaten Tanah Laut, sekarang Kiki mau langsung menuju ke Kabupaten Tabalong. Ada Bapak Subhan S. Hud di sini. Halo Bapak. Mic-nya dong Pak, didekatkan. Iya, nanti takutnya sahabat bagimu nggak dengar suaranya Pak Subhan ya kan. Masa jauh-jauh sih dari Tabalong nggak kedengaran. Oke ya Pak ya. Pak, Kiki mau tanya nih, Bapak Subhan selaku Kepala UKPBJ Tabalong. Nah, apa aja nih Pak yang sudah dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Tabalong atau strategi apa nih yang bisa dilakukan oleh UKPBJ Tabalong untuk mencapai level 3? Karena menurut informasi yang saya dapat nih Pak, Kabupaten Tabalong itu sedikit lagi untuk menuju ke level 3. Gimana nih Pak? Benar sekali Mbak, kita sebenarnya pada tahun 2020 kemarin dari 9 variabel untuk level 3 itu sudah memenuhi 6. Nah, yang tinggal 3 ini sebenarnya terkait dengan standarisasi LPSE. Nah, kita dari 17 standarisasi itu ada 5 lagi yang belum memenuhi standar. Nah, yang 5 itulah yang menyebabkan kita belum mencapai level 3. Nah, dalam hal tersebut kami melakukan beberapa strategi. Pertama, karena ada kebijakan baru terkait dengan bukti dukung dari standarisasi ini, di mana LKPP mensyaratkan harus data-data dukung yang dulu sudah dapat standar harus diupdate lagi. Nah, itu kita lakukan mengupdate data itu sambil mengerjakan pemenuhan standarisasi yang 5 ini. Alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi dua standar yang untuk start dukungnya. Tinggal lagi yang akan kita penuhi. Nah, kalau selesai 5 ini baru kita ajukan nanti ke LKPP untuk mendapatkan standar. Ada target mungkin Pak kira-kira mau mencapai sisanya nih kapan nih gitu? Kami menargetkan ya paling enggak akhir tahun ini kita sudah dapat standar, bukan standarisasinya, sudah bisa mencapai level 3. Amin, kita doain sama-sama ya. Amin. Artinya sebelum akhir tahun kita sudah bisa mendapatkan 5 standar ini. Oke, sahabat bagimu, kita doakan bersama-sama semoga UKPBJ Kabupaten Tabalong segera mencapai level 3 nih, menyusul, iya amin, menyusul UKPBJ Tanah Laut ya kan. Oh ya nih, Pak Subhan. Satunya kabupaten di Kalsel yang sudah level 3. Iya betul, alhamdulillah. Jadi memicu untuk kabupaten kota yang lainnya ya Pak ya, untuk bisa nih gimana caranya kita mengikuti jejak keberhasilan dari UKPBJ Tanah Laut, memotivasi ya kan ya. Oke Pak, tadi kan kita senggol-senggol nih Kabupaten Tanah Laut ya kan, ada namanya nih Sosialita. Nah kalau Kabupaten Tabalong sendiri ada nggak nih Pak aplikasi serupa dan apa tuh namanya? Sebenarnya kalau nama belanjanya sih sama, belanja secara online. Cuma kalau di Tanah Laut membuat aplikasi sendiri, kalau kita bekerja sama dengan platform marketplace pengadaan barang biasa. Nah, bedanya apa? Karena kami berpikir kalau kita membangun aplikasi sendiri, pertama kami tidak punya tenaga ahli IT yang bisa membangun itu. Yang kedua pemeliharaannya nanti juga. Nah itu butuh dana. Nah kerjasamalah kami dengan platform marketplace yang ada. Bedanya dengan belanja online secara umum, kita di sini dengan kerjasama ini sudah memenuhi syarat-syarat pengelolaan keuangan daerah. Sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah itu bedanya kita belanja umum secara pribadi dengan pemerintah daerah belanja menggunakan marketplace ini. Nah itu. Oke gitu ya sahabat bagimu, kalau di Tanah Laut beliau punya aplikasi sendiri yang diolah oleh orang lokal ya Bu ya, dibikin gitu ya, dibuat oleh orang lokal. Nah sedangkan di Kabupaten Tabalong sendiri bekerja sama dengan e-marketplace. Dengan salah satu platform marketplace ya. Oke gitu ya Pak Subhan ya. Nah sekarang Pak namanya sendiri apa nih? Kalau di Kabupaten Tanah Laut kan namanya Sosialita. Kalau di Kabupaten Tabalong sendiri namanya apa nih? Nah untuk bukan nama aplikasi, sebenarnya nama program untuk belanja langsung ini nama Langsat Tabalong. Langsat itu adalah buah yang menjadi sebenarnya bukan khas Tabalong, cuma
yang paling manis di Kalimantan Selatan ini adalah Langsat Tabalong yang terkenal sampai ke Nah, Langsat Tabalong sendiri merupakan kepanjangan dari belanja langsung secara digital Tabalong. Jadi Langsat itu belanja langsung secara digital. Baru Tabalongnya. Langsat Tabalong. L-nya langsung, belanja langsung. LN itu kan LN jadi secara S-nya secara. T-nya secara digital. Oke, secara digital gitu ya sahabat bagimu ya. Jadi terinspirasi dari buah yang mana menjadi salah satu daya tarik atau ikon ya. Karena biasanya nih kami bagi warga di Kalimantan Selatan biasanya kalau jalan-jalan ke Tabalong pasti yang dicarinya apa? Buah langsat gitu. Langsat Tabalong. Jadi buat sahabat bagimu yang mungkin berada di luar Kalimantan Selatan, bisa nih nanti main-main ke Kalimantan Selatan, cobain Langsat Tabalongnya, pasti dijamin manis. Kayak kita ya Bu Ayu ya. Iya, oke. Terima kasih nih Bapak Ibu, mohon izin sudah memberikan Kiki kesempatan untuk berbincang-bincang santai nih dengan Bapak dan Ibu. Semoga informasi yang diberikan Bapak dan Ibu hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat bagimu yang sedang menyaksikan tayangan kita hari ini ya. Kami berharap keputusan terkait dengan profesionalisme SDM dan penyederhanaan birokrasi di UKPBJ agar dapat diputuskan secara bijaksana. Karena mengingat pentingnya peran UKPBJ dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan kami menghimbau nih kepada kabupaten kota yang lain untuk segera mengikuti jejak pencapaian dari Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan belanja pengadaan sampai dengan 50 juta rupiah. Oke sahabat bagimu, selesai sudah nih bincang-bincang Kiki hari ini bersama orang-orang hebat. Oke, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, komen dong di bawah kira-kira kalian mau kita bahas tentang apa nih pembahasan tentang pengadaan barang dan jasa. Dan share ke teman kalian ya video ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Bagimu Podcast.